Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Yani Isnandia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Purahmawati dengan NPM 213101063 dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan mempresentasikan makalah saya yang mengambil materi tentang pengaruh strategi manajemen keuangan dalam berbisnis. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada beberapa hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul makalah tersebut, yakni setiap individu pasti memiliki manajemen dalam aktivitas hidupnya. Dengan adanya manajemen, maka diharapkan semua aktivitas dapat dilakukan dengan sistematis, berurutan, dan juga maksimal sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan memanajemen segala sesuatu yang kita jalani dapat berjalan dengan efisien, yang pastinya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, kita pasti sering mendengar tentang manajemen keuangan, yang berarti bagaimana cara untuk mengatur serta mengelola keuangan. Seseorang yang membuka usaha bisnis dan usahanya berjalan dengan lancar ketika orang itu tidak bisa membedakan antara keuangan yang dibuat untuk hidup sehari-hari atau tidak dapat mengolah dengan baik keuangan tersebut, maka akan mengakibatkan kebangkrutan pada bisnisnya. Pengelolaan keuangan dalam perusahaan merupakan kunci utama untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak akan terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Apabila pemakaian dana tidak bisa terkontrol, akan berakibat keuangan kosong sehingga dapat mengganggu semua kegiatan yang baik sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan membahas yang pertama yakni definisi manajemen keuangan, yang kedua ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan, yang ketiga ada strategi mengelola manajemen keuangan, yang keempat ada pengaruh peranan strategi manajemen keuangan, dan yang terakhir ada strategi suksesnya orang Cina dalam mengelola keuangan. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang definisi manajemen keuangan. Menurut Fahmi tahun 2013, manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, serta menganalisis tentang bagaimana seseorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability yang berkelanjutan usaha bagi perusahaan. Menurut Dasona pada tahun 2011, manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya dengan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yakni yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Yang kedua ada aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun dari sumber dana eksternal perusahaan. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang tujuan manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan secara garis besar adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dan meminimalkan biaya guna mendapatkan satu pengambilan keputusan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan. Selain itu ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan, yakni yang pertama adalah menjaga arus kas perusahaan. Arus kas adalah keluar masuknya uang kas dalam perusahaan yang harus dipantau agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak diinginkan.
Yang kedua adalah memaksimalkan keuangan perusahaan. Segala aktivitas anggaran dana yang sifatnya tidak menguntungkan perusahaan bisa diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah mempersiapkan struktur modal. Manajemen keuangan memiliki tujuan untuk merencanakan struktur modal agar bisa menyeimbangkan antara anggaran perusahaan dengan dana pinjaman. Dengan perencanaan anggaran yang baik, maka akan lebih meningkat lagi perusahaan apabila yang baru ingin berbisnis. Yang keempat adalah mengoptimalkan kelangsungan perusahaan. Jika manajer keuangan mengambil keputusan yang tepat, maka hal ini bisa mengurangi resiko operasional perusahaan yang sifatnya merugikan. Pembahasan yang ketiga yakni tentang fungsi manajemen keuangan. Tidak hanya tujuan, manajemen keuangan dalam perusahaan juga memiliki fungsi penting. Fungsi inilah yang nantinya akan membantu manajer keuangan dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Berikut ada 5 fungsi adanya manajemen keuangan dalam perusahaan, yakni yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan adalah fungsi pertama dari manajemen keuangan. Dengan adanya perencanaan, perusahaan juga bisa menyiapkan dana yang akan dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Planning ini penting dilakukan agar semua rencana yang akan dijalankan sudah tersusun dengan rapi dan agar mempermudah bagaimana tindakan ke depannya agar lebih baik. Fungsi yang kedua yakni tentang budgeting. Anggaran dana atau juga bisa disebut dengan budgeting merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk keperluan perusahaan. Budgeting juga bertujuan agar lebih mudah mengontrol aktivitas keuangan perusahaan. Maksudnya adalah kegiatan memisahkan anggaran dana untuk masing-masing kebutuhan perusahaan. Budgeting ini sangat diperlukan adanya karena untuk mengetahui besar kecilnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Fungsi yang ketiga yakni controlling. Jika perusahaan tidak melakukan evaluasi terhadap sistem keuangan yang bermasalah, akibatnya kondisi keuangan perusahaan dan menyebabkan kerugian hingga kebangkrutan dalam perusahaan. Selalu harus ada kontrol yang mengamati jalannya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengetahui bagian mana yang masih kurang untuk diperbaiki untuk kebaikan dalam suatu perusahaan. Fungsi yang keempat adalah auditing atau pemeriksaan. Selain evaluasi, manajemen keuangan juga berfungsi untuk auditing atau pemeriksaan keuangan perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Pemeriksaan keuangan ini harus sesuai dengan kaidah akuntansi. Fungsi yang kelima adalah reporting. Fungsi yang terakhir adalah reporting atau laporan keuangan. Reporting dilakukan secara terbuka dan juga transparan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Jika tidak ada laporan keuangan dalam perusahaan, maka ini bisa menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan anggaran dana perusahaan nantinya. Nah, fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 keputusan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan. Keputusan yang pertama adalah keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam allocation of fund atau pengalokasian dana ke dalam investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Jadi, manajemen keuangan di sini digunakan untuk menambah dana atau pemasukan perusahaan dari perolehan investasi. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen menentukan dalam besarnya laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dan dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba yang ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Dalam kegiatan manajemen keuangan, manajer keuangan memiliki beberapa prinsip, yakni yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas maksudnya adalah manajer keuangan dalam perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dalam mengelola keuangan perusahaan.
Yang kedua adalah konsistensi. Jika sistem keuangan dalam perusahaan tergolong stabil, maka perusahaan harus menerapkan sistem tersebut secara konsisten. Yang ketiga adalah transparansi. Transparan atau terbuka adalah prinsip penting dalam mengelola keuangan. Yang keempat adalah kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan juga hidup. Yang kelima adalah standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama. Yang keenam adalah integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Yang ketujuh adalah pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan juga rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang strategi mengelola manajemen keuangan. Dalam mengelola keuangan, tentu saja tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi jika menyangkut dengan sebuah perusahaan bisnis. Maka dari itu ada beberapa strategi dalam mengelola manajemen keuangan. Strategi yang pertama adalah memisahkan rekening pribadi dengan keuangan perusahaan. Mencampurkan uang pribadi dengan uang perusahaan adalah kesalahan yang fatal yang sering dilakukan oleh pebisnis dan harus segera dihentikan. Tujuannya adalah untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan dan menghindari penyalahgunaan keuangan perusahaan untuk keperluan pribadi. Yang kedua adalah membuat laporan keuangan. Untuk mengetahui kondisi atau aktivitas keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan adalah sebuah kewajiban. Selain itu, ini juga bertujuan untuk mengetahui keluar masuknya uang sehingga perusahaan bisa mengetahui untung atau rugi. Laporan keuangan adalah bagian dari prinsip manajemen keuangan yaitu transparansi, artinya segala kondisi atau aktivitas keuangan perusahaan harus dicatat dengan akurat. Yang ketiga adalah membuat catatan proyeksi arus kas. Catatan proyeksi arus kas bertujuan untuk mengetahui kapan dana perusahaan harus dikeluarkan dan kapan harus menerimanya. Tidak hanya itu, catatan ini juga berfungsi untuk mencari solusi sebelum terjadinya kerugian pada keuangan perusahaan. Selanjutnya yakni tentang pengaruh peranan strategi manajemen keuangan. Peran dan arti penting dari manajemen keuangan dalam suatu perusahaan yang dapat dijelaskan dari beberapa aspek, yakni yang pertama adalah fungsional perusahaan. Peran manajemen keuangan lebih terlihat dibandingkan dengan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena fungsi tersebut tidak akan dapat mengemban fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan peran manajemen keuangan yang baik. Yang kedua adalah posisi manajer keuangan dalam struktur organisasi. Direktur keuangan kedudukannya sejajar dengan bagian produksi, pemasaran, dan juga SDM, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur di sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah kesempatan berkarir. Peluang berkarir dalam bidang keuangan dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah jasa keuangan, berhubungan dengan pemberian nasihat dan perencanaan terhadap produk-produk keuangan bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Yang kedua yakni manajemen keuangan, berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan di dalam suatu perusahaan. Strategi manajemen keuangan juga sangat penting dalam sebuah perusahaan karena dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan untuk terciptanya tujuan dalam suatu perusahaan. Dengan mengatur keuangannya yang baik, perusahaan bisa merencanakan bisnisnya secara optimal. Tanpa hal itu, rencana bisnis perusahaan pun tidak akan berantakan. Pembahasan yang terakhir yakni tentang strategi suksesnya orang Cina daripada orang Jawa dalam mengelola manajemen keuangan. Suksesnya orang Cina dalam mengelola keuangan yaitu adanya visi yang berbunyi mengambil keuntungan sedikit asalkan mendapatkan pembeli yang banyak. Visi tersebut yang membuat orang Cina sukses daripada orang Jawa di dalam manajemen keuangan perusahaan. Keuntungan yang orang Cina dapatkan dari bisnis tersebut digunakan kembali untuk mengelola bisnis itu dan keuntungan tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Hal ini yang membuat orang Cina sukses dalam manajemen keuangan perusahaan. Sedangkan orang Jawa mempunyai visi mengambil keuntungan banyak dan mendapatkan pembeli yang banyak. Hal tersebut membuat orang Jawa mendapatkan keuntungan dalam bisnis yang mereka dapatkan, tetapi mereka tidak bisa mengelola keuntungan tersebut dengan baik.
Keuntungan yang mereka dapatkan digunakan untuk bisnis mereka secara pribadi. Hal ini yang membuat bisnis orang Jawa berhenti dan mengalami kebangkrutan serta manajemen keuangan mereka yang kacau karena hal tersebut. Sesuai dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan juga maksimal. Dan dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Peran dari manajemen keuangan sendiri sangat berperan penting dalam sebuah organisasi dan juga perusahaan dalam mengurus arus keluar dan arus masuk pada bagian keuangan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Strategi manajemen keuangan sangat penting karena merupakan proses yang saling berkaitan dalam membentuk cara berpikir, bertindak, dan introspeksi dalam mengelola manajemen keuangan. Strategi manajemen keuangan dirancang untuk menjadi pegangan bagaimana seharusnya bisnis perusahaan dijalankan dan juga pengambilan keputusan yang tepat. Apabila strategi yang sudah direncanakan itu berhasil, maka juga harus didukung dengan organisasi yang baik agar terciptanya tujuan dari perusahaan tersebut. Saran yang dapat saya sampaikan, saya berharap dengan pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara mengolah manajemen keuangan yang baik dalam berbisnis. Selain itu, manajemen keuangan merupakan tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan baik itu dari organisasi maupun perusahaan. Maka dari itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.